Petrus pukul 5.12 1 Petrus pukul 5.12 dengan bantuan Silas, yang saya anggap sebagai saudara yang setia, saya menulis surat singkat kepada Anda, mendorong Anda dan bersaksi bahwa ini adalah kasih karunia Allah yang sejati. Berdiri teguh di atasnya. 1 Petrus pukul 5.12 Silas, saudara yang setia, kita perhatikan di sini bahwa Silas juga sering menjadi teman seperjalanan Paulus. Sebenarnya, surat-surat Paulus kepada jemaat Tesalonika dimulai, Paulus, Silas, dan Timotius, kepada jemaat di Tesalonika. Sebenarnya, ini adalah bagian dari pemuridan, membiarkan orang lain melakukan pelayanan Anda. Dan kerjasama antara rasul-rasul ini kontras dengan jenis kesetiaan dan kecemburuan denominasi yang tidak jarang terjadi dalam sejarah kekristenan institusional pasca Alkitab. Harus ada semangat kerjasama daripada persaingan di antara pelayanan Kristen. Surat Petrus bertema pengudusan, penyerahan dan penderitaan. Ketika mengatakan bahwa ini adalah kasih karunia Allah yang sejati, dia mengatakan ini berbeda dengan mereka yang mengkhotbahkan kasih karunia palsu. Paulus juga memperingatkan kasih karunia palsu seperti yang dinyatakan dalam 1 Korintus 6:9, 10, Efesus 5:5, Galatia 5:19, 21, dan yang diperingatkan oleh Yohanes di tempat-tempat seperti 1 Yohanes 3:7, 15. Kasih karunia Allah yang sejati berdampak pada perilaku seseorang, seperti yang dikatakan Petrus dan melanjutkan tema ini di awal 2 Petrus. Berdiri teguh adalah perintah pertama dan terutama dan, dengan demikian, melibatkan kerja sama Anda. Kasih karunia Allah yang sejati tidak terlepas dari kerja sama Anda. Dibutuhkan usaha dari pihak Anda untuk tetap berada dalam kasih karunia itu. 1 Petrus 5:13, 14, Salam 1 Petrus 5:13, 14 Dia yang di Babel, yang dipilih bersamamu, mengirimkan salam kepadamu, dan juga anakku Markus. Saling menyapa dengan ciuman cinta. Damai sejahtera bagi kamu semua yang ada di dalam Kristus. Dalam berbicara tentang Babel, Petrus mungkin berbicara secara metaforis, yang berarti Roma. Rasul Yohanes juga menerima penglihatan dalam kitab Wahyu di mana Babel juga disebutkan dalam pengertian yang merendahkan, seperti dalam Wahyu 17:5, mendekati Roma, termasuk 7 bukit Roma yang disebutkan dalam Wahyu 17:9. Mark juga menulis Injil Markus. Dia juga terlibat dalam pelayanan Petrus dan Paulus. Anakku mungkin menunjukkan hubungan intim Petrus dengan Markus, sama seperti Paulus menyebut Timotius sebagai putranya. Jadi, Injil Markus memuat banyak catatan Petrus tentang pelayanan Yesus. Seperti yang Paulus tulis di akhir 1 Korintus pukul 16:20, semua saudara di sini mengirimkan salam mereka kepada Anda. Saling menyapa dengan ciuman suci. Ada norma budaya yang berbeda dalam hal menyapa satu sama lain. Ada salam, ujung topi, jabat tangan, busur dan ciuman suci ini, apapun yang paling baik untuk menyampaikan salam hangat. Bersikap baiklah satu sama lain dalam kasih persaudaraan, saling mengutamakan dalam kehormatan, Roma pukul 12:10 1 Petrus 5:1-14:5. 1 Kepada para penatua di antara kamu saya memohon juga sebagai sesama penatua seorang saksi penderitaan Kristus dan yang akan berbagi kemuliaannya dengan Anda. 2 Jadilah gembala kawanan domba Allah yang dipercayakan kepadanya rela melayani sesuai keinginan Tuhan dan bukan karena terpaksa, bukan rakus akan uang, tapi melayani dengan semangat. 3 Tidak berkuasa atas kawanan domba Allah, tetapi menjadi teladan yang harus kamu teladani. 4 Dan ketika gembala utama datang pada hari penghakiman, Anda akan menerima mahkota yang tidak akan pernah layu. 5 Biarlah semua tunduk pada kerendahan hati alih-alih menggerutu, karena Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. 6 Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan Anda akan merasa terhormat ketika Anda berdiri di hadapannya. 7 Serahkan semua masalah dan kekhawatiran Anda kepadanya karena Dia peduli dengan semua kekhawatiran dan ketakutanmu. 8 Sadar dan waspada setiap jam karena setan sedang menunggu seseorang untuk melahap. 9 Kamu harus melawan dia. Berdiri teguh dalam imanmu, mengetahui saudara-saudaramu memiliki nasib yang sama. 10 Dan Allah segala kasih karunia yang memanggil kamu untuk kemuliaan. Setelah Anda sedikit menderita dalam sejarah, Anda akan membuatmu kuat dan memulihkanmu lagi. 11 Bagi Dialah kekuatan untuk selama-lamanya. Amin. 12 Dengan bantuan Silas, yang bekerja keras,
Saya menulis kepada Anda secara singkat tentang kasih karunia Tuhan yang sejati. 13 gereja di Babel dipilih bersamamu mengirimkan salam seperti Markos juga 14 saling menyapa dengan ciuman cinta damai sejahtera bagi semua di dalam Kristus, di bawah dan di atas. 1 Petrus 5, 1-14